Mengenai P yang kedua, tadi kan produk nih. Ya. P yang kedua tuh apa tadi? P kedua ada price. Cara nentuin harga gimana sih buat? Cara nentuin harga satu tadi 20 tukang nasi goreng. Kita kan survei dulu bro. Oke. Ya satu siapa konsumen yang beli nasi goreng di sono. Oh ternyata dekat kampus Unpad, berarti anak mahasiswa. Rata-rata dari 20 yang jualan harganya berapa? Oke. Nah dari situ kan kita punya insight namanya, informasi. Dimana kita mau setting harga nih. Wah kita bisa premiumin dikit, tapi kita harus punya kualitas dan juga kemasan yang lebih baik. Misalnya bisa. Atau enggak, gua mau penetration price. Gua mau harga di bawah semua, gua mau hajar tuh semua. Oke. Nah ketika lo udah mikir strategi begitu, habis itu kan lo ngitung. Nasinya berapa, rempahnya berapa. Nah itulah product development di situ. Ya, oh ternyata misalnya produk cost kita cuma 4.000 nih. Ya, rata-rata kompetitor jualan 10.000. Nah, masih ada margin lumayan tuh ya. Nah, udah kita jual 8.000, nggak apa-apa 50%. Yang penting market makan dulu produk kita. Oh gitu. Ya, itu penetration price namanya. Membuat trial terhadap produk kita. Oh ternyata produknya enak, banyak yang datang. Nah harga bisa dinaikin berkala nanti. Ya, karena orang kalau makanan itu bro udah cinta sih, naik-naik dikit gak apa-apa lah. Oh iya udah jadi loyalis mah udah. Ini sih. Tapi jangan kemudian berperang di harga. Nah ini dalam penyakitnya. Jangka panjang. Nah, biasanya yang perang harga ini nggak yakin dengan produknya. Nah, Anda merasa seperti itu? Tapi ada marketnya emang ya. Iya memang ada marketnya. Ada marketnya gitu. Tapi kasihan mereka tuh selalu kenapa sih kecemplung di kubangan perang harga tuh? Nggak mesti kan kita jualan dengan ada standarisasi nasi goreng misalkan 20.000 let's say. Nggak mesti juga jual segitu kan? Iya kayak air mineral aja kan? Ada Aqua, ada juga Pristine yang mungkin 30% lebih tinggi. Mahal ya. Iya. Sebenarnya ya faktor tadi. Satu, teman-teman ini biasanya nggak paham bagaimana membangun aktivitas marketing. Ya, marketing itu tadi di dalamnya menciptakan produk yang unik, yang dibicarakan, harga yang bersaing, kemudian juga promosi atau yang punya wow factor dan lain-lain. Sehingga akhirnya di otaknya cuma mau laku, diskon sudah. Oh iya. Dan itu nggak melulu jadi solusi ya. Dan menurut gua itu bukan solusi. Karena mau sampai kapan pertanyaannya? Ya. At the end ya namanya delivery online pasti cari untung juga. Masa mau subsidi terus? Ya. Nah jadi hati-hati dia bermain di perang diskon ini. Beda cerita kalau misalnya bisnis konsep kita adalah mendeliver harga yang valuable. Memang kita mainnya harga tuh murah dianggap. Ya. Tapi kita tuh punya strategi di belakang itu. Satu, kita menguasai supply chain misalnya. Kemudian kita mainnya volumenya besar. Nah ini game lain. Ini bisnis model namanya. Ya, ada model bisnis yang memang jualannya harganya murah, tapi bukan murahan karena itu strategi dia. Oh oke. Tapi itu dengan dipastikan jual murah juga udah profit. Sudah pasti. Kalau orang yang udah paham model bisnis dia udah profit sebetulnya di situ. Oke. Karena dia udah hitung semua hal. Katakan lagi nih, lo baru mulai nih UMKM, jualan nasi goreng harga 15.000, lo diskon nih. Iya. Ya. Ada tiba-tiba pemain gede yang jualannya harganya udah 10.000 langsung. Lah panik dong. Ya kan, oh jadi saya harus diskon berapa nih? Ya. Yang gede ini lo nggak bisa lawan bro, karena ini bukan perang harga diskon. Yang gede ini dia punya volume, harga berasnya bakal lebih murah, bumbunya dia punya central kitchen, ya kemudian juga telurnya mungkin dia belinya dalam jumlah besar gitu. Nah yang kecil kan nggak bisa lawan. Beras lo ya yang di pasar berapa? Mana bisa lo nego-nego. Gitu. Lawannya gimana bro? Brand. Oke. Dan kreativitas. Nggak jauh-jauh ya itu ya. Jangan jauh-jauh. Lo harus kuatin di situ ya. Betul. Ketika lo mau ngelawan, jangan lawan harga 10.000-nya. Lo biarin aja jual 15. Terus? Tapi kasihlah keunikan, kasihlah diferensiasi, wow faktor dan juga brand di dalamnya. Sehingga orang ada alasan untuk membeli ke elu dibanding yang gede itu. Oke.
Kalau dia bermain hal yang sama, udah gede, ada wow faktornya, ya kan? Oh, iya produknya itu sendiri, brandnya kuat. Gimana cara ngantemnya? Apa kita jauhin? Sebenarnya ujungnya tetap kreativitas kita harus bermain. Yang gede itu tidak sefleksibel itu kalau main. Emang iya? Nah, sementara kita yang kecil itu jauh lebih fleksibel. Contohnya? Nah, gitu. Contoh gini, misalnya lo jualan ayam geprek, ya. Kemudian pesaing lo yang gede itu jualan ayam geprek juga, disamain lagi harganya sama lo. Ya, lo jual berapa, dia jual berapa. Lo punya cabai berapa, dia mau cabai berapa. Oke. Pada praktek kan sama nih. Susah nih UMKM. Gimana nih gue ya? Nah, besok tiba-tiba lo luncurin, ya bebek goreng. Dia kan nggak segampang itu nyari bebek dalam jumlah volume besar. Oh, ngerti gue. Nah, itu contoh tuh. Contoh. Atau tiba-tiba lo mengeluarkan ayam geprek Carolina Pepper. Wow. Yang harganya gila, sekali gigit mungkin lo bisa sakit perut misalnya ya. Nah, kan yang gede nggak gampang. Oh gitu, makanya tadi bilang yang gede itu nggak sefleksibel itu. Gesit. Kalau kita kecil, kita perlu gesit. Kita perlu lebih inovatif dan kita butuh lebih cepat, gitu untuk bisa menandingin yang besar. Oke. Ya, yang gede ini kalau gajah tuh jarang bisa nari. Bagus. Minum dulu kita, minum haus dulu, karena haus kita harus minum haus nih. Haus ya. Iya, ngilangin dahaga nih, bismillah. Gajah belum tentu bisa menari karena dia nggak gesit ya. Oke. Kuliner biasanya apalagi sih faktor-faktor yang memang berbenturan sama pelaku bisnis ini? Sebenarnya kalau kita bicara sejak awal ya, ketika mau mulai bisnis kuliner ada beberapa faktor yang penting banget. Ya. Tadi kita udah bahas tentang ilmu, bahwa ilmu tuh penting banget. Iqra, itu kan udah paling penting deh. Baca itu jelas tuh, itu ayat pertama tuh. Udah diajarin dari awal, mau ngapa-ngapain sukses ilmu gitu ya. Nah, yang kedua juga faktor entrepreneurnya, bro. Kenapa? Ya, entrepreneurship-nya dan mindset. Bahwa kita harus paham bisnis itu nggak gampang. Ya, bisnis itu maraton. Tapi ada yang bilang, salah satu coach bilang bisnis is fun. Ya, bohong. Fun itu kalau misalnya lu menjalankan bisnis ya dengan purpose yang kuat. Oh, itu. Nah, jadi kalau lu tanya gue bisnis fun, yes, benar-benar bisnis fun. Karena gue jalanin bisnis gue sesuai purpose-nya gue. Gitu. Makanya hal ini penting, membahas tentang purpose. Oke. Ya, nah jadi entrepreneurship yang kedua, ini soal kita harus punya mindset bahwa ini gamenya nggak gampang. Ya. Dulu gue bro mulai bisnis jam 6 sore tuh habis maghrib tuh ya. Itu gue di outlet tuh masak nasi goreng sampai jam 11 malam. Balik-balik tuh wah udah minyak, rempah dan segala macam tuh. Ya, selesai pagi udah siap-siap lagi ngapain gitu. Waktu gue bikin abnormal juga sama tuh. Ya. Gua itu masak dari pagi bisa sampai malam tuh. Masak di belakang tuh, masak Indomie, masak nasi goreng, bikin macem-macem dan segala macamnya itu. Oke. Jadi lo kalau tanya gue nih, ya ada mangkok Indomie datang ke depan gue tahu tuh masaknya bener atau kagak tuh. Karena abnormal gitu. Pas waktu itu booming banget. Karena lo tahu SOP-nya, karena lo owner yang terjun lapangan. Sekarang banyak owner yang cuma ngintip dari pinggir lapangan. Mau tahu-tahu autopilot gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau datang ini salah masak nih pasti nih. Masak lagi, airnya pasti belum mendidih. Gue bisa ngomong begitu tuh. Masa? Gitu. Gue baru tahu. Lu akan tahu dari bentuk, dari warna, dari macam-macamnya deh. Gitu. Cuma yang orang awam mungkin nggak lihat itu. Simpel Indomie doang. Sesimpel itu. Gitu. Jadi gue tahu tuh. Ini nggak benar nih. Panggil sini karyawannya. Gitu. Atau gue datengin dapur. Nah kan airnya belum mendidih. Iya pak, soalnya bapak yang pesen, jadi saya buru-buru buatnya. Justru Anda lagi di QC gitu. Ya karena foundernya yang bikin nih, buru-buru Anda lah lagi dikontrol itu. Nah, makanya business owner itu harus turun. Itu kunci. Ya, untuk tahap awal. Kenapa? Biar lo tahu SOP itu gimana. Ketika dibukukan lo tahu. Oh, kayak begini. Biar lo tahu belanja tuh kayak gimana. Biar lo tahu
karyawan lo tuh gimana perilakunya dan lain-lain, dan biar lo tahu bahwa bisnis itu susah. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau lo nggak mau gitu, jadi investor mending. Ya nggak mau mikir. Udah kasih duit biar orang jalanin. Nah, itu nggak capek gitu. Iya bener. Tapi capek mikir aja duitnya jadi nggak nih? Iya. Kan? Returnnya kapan nih? Nah, gitu kan. Kalau fenomenal franchise gimana bro? Menurut lo? Kan ada orang juga mau ngegedein, ya ngamanin cash flow atau mungkin revenue gitu ya. Iya. Itu kan biasanya jalan pintasnya franchise. Jadi gini, kita luruskan dulu. Jadi ada dua terminologi ini berbeda bro. Satu franchise, satu lagi business opportunity atau kemitraan. Nah ini beda nih. Beda nih ya? Yes. Oke, coba bisa lu. Kalau franchise dia ada set of regulationnya khusus. Ya, yang which is gue nggak hafal-hafal amat nih. Ya, tapi ada regulasinya. Ya, artinya ada aturannya yang resmi dari institusinya. Nah, yang di Indonesia banyak berkembang ini kemitraan atau business opportunity. Oke. Ya, di mana orang bikin sebulan viral, tahu-tahu jual kemitraan. Tapi ngomongin jual franchise, gitu ya, which is itu salah ya. Salahnya kemitraan. Ya karena dia nggak boleh sebut itu franchise sebetulnya. Kenapa? Ya, tadi banyak aturan yang pasti dia belum penuhi. Ya. Apa mungkin dia nggak ngerti edukasinya kali? Sebenarnya itu mitra tapi dibilangnya franchise. Enggak juga. Kalau franchise itu satu hal dia punya aturan main yang jelas. Misalnya, bisnis sudah berjalan sekian bulan atau sekian tahun, sudah memiliki manajemen apa terstruktur dan banyak isinya di dalamnya. Oke. Nah, sementara ini kan baru viral, ada yang mau ambil mitra franchise langsung jual gitu aja tuh. Nah, kebanyakan tuh begitu sekarang. Oke. Ya di bisnis ini. Apakah model bisnis franchise itu bagus? Kalau bicara franchise, of course bagus. Apalagi sudah terregulasi dengan baik. Ya. Bisnis-bisnis yang ada di Indonesia dari luar itu kan franchise. Oh iya, McD ya? Iya, McD, Starbucks dan lain-lain. Nah, itu kan franchise di Indonesianya. Dipegang oleh grup mana kemudian dia kembangkan gitu ya. Nah, ini oke. Yang masalah ini adalah di kemitraan. Oke. Karena tidak ada regulasi spesifik di dalamnya dan juga banyak sekali yang mendasarkan kemitraan ini karena viral, bukan karena fundamental yang kuat. Wah, penyakit sih. Ya, kebayang gue. Jadi masih banyak hit and run akhirnya. Dan banyak juga yang akhirnya memanfaatkan, ya udahlah nanti juga 6 bulan tutup pasti. Nanti kita bikin brand baru lagi. Nah, itu nggak sehat ya? Ya udah pasti nggak sehat. Ya sudah pasti nggak sehat. Nah makanya ini salah satu yang sering kita edukasi sekarang di Foodies. Ya, ayo bangun fundamental. Karena bisnis opportunity atau kemitraan ini bagus sebetulnya bro. Oke. Tapi dengan fundamental, dengan ilmu dan niat yang benar. Jadi bukan niatnya cari duit dalam jangka pendek. Gitu, tapi memang pengen membangun brand, ya, membuat masing-masing untung sama-sama untung, walaupun tidak menampik kerugian, bisa jadi rugi, ya ini bisnis, kalau nggak mau rugi ya masukin ya sesuatu yang nggak akan lo rugi ya tabungan, misalnya, bisnis sih udah otomatis, Nah disinilah penting banget kita ngebangun kemitraan, membangun back office, karena ini menarik bro. Kenapa kemitraan menarik? Satu, lo bisa bangun puluhan ratusan cabang dengan mendistribusikan resiko. Resiko capex modal awal gede kan? Nah, capital expenses ya? Expensesnya. Resikonya terdistribusi. Tentu yang pegang resiko juga punya peluang untuk mendapatkan profit dan lain-lain. Oh jelas, ya kan? Iyalah. Yang kedua, impact sosial. Buka lapangan pekerjaannya banyak banget bro. Ya bayangin aja tuh yang viral di GI, dia punya 1.000 orang yang mau buka, minimal tuh 2 karyawan tuh kerja. 2.000 orang. Kalau lo mau bangun sendiri, organik, kapan tahu? Berat. Ya butuh invest gede banget itu. Cuma gara-gara mungkin bukan cuma ya, tapi maksudnya salah satu bagian wow faktor tadi, akhirnya ngerembet kemana-mana, efek bola salju, ujung-ujungnya positif dan banyak yang mau buka kemitraan apa segala macam. Betul. Nah, bayangkan teman-teman ini rapi, menggunakan teknologi, punya back office yang baik. Jadi bisnisnya bukan 3-6 bulan, tapi bisnisnya 2 tahun, 3 tahun dan lebih lama lagi.
jika perlu gitu. Nah, nice. Itu menarik. Jadi banyak banget benefit sebenarnya di bisnis kemitraan ini. Oke. Tapi memang kuncinya membangun fundamental yang kuat. Itu tuh ilmunya harus penting tuh. Ini nih yang capek nih emang nih, butuh biaya juga. Nah, biasanya nggak ada aja yang nggak mau nih. Aduh mahal ya gitu. Guys, nih gue kasih tahu ya guys. Tadi aja baru 2P di antara 7P yang lainnya. Masih ada 5P dari seorang Rex Marindo 1. Dan gue tahu banget beliau ini berdarah-darah ngejalanin kalau memang berdasarkan experience, pengalaman. Wah men, gue tau lah itu parah men. Nah maksud gue kalau lu pengen shortcut, ya minimal mungkin nggak nyampe berdarah-darah merasakan hal yang sama deh. Coba deh lu belajar sama orang-orang yang betul sudah ada jelas pengalamannya. Nah makanya lu buka buku Foodies untuk membantu para UMKM buat ngejalanin bisnis kuliner. Yes. Itu kan bro. Mungkin 5P yang lainnya ada di situ. Coba kita buka deh. Iya kan. Yeah. Nah ini tuh the first F&B edutech in Indonesia. Gue setuju sih karena gue nggak nemuin sih yang lain. Gue nggak tahu kalau yang lainnya jadi pada ikut-ikutan ya. Karena gue begitu ngeliat Foodies Academy awal-awal, bentar nih punya siapa nih ya? Awal-awal ya. Oh oke, di baliknya ada lo gitu kan. Ya. Nah oke. Nah ini maksudnya gimana ya? Dalam artian apa yang didapat ketika buka bisnis kuliner? Memang fundamentalnya dari awal banget atau gimana nih? Kalau udah jalan, masa harus di rebranding? Ya, mungkin buka foodies.id mas. Coba. Websitenya coba. Nah, di sini sebenarnya nanti lo bisa lihat nih di bawah. Lo mau full access, lo mau sekolah bisnis kuliner. Nah, kalau sekolah bisnis kuliner ini kita create untuk teman-teman yang bahkan levelnya masih SMA, SMK, kuliah untuk belajar bisnis kuliner. Oke. Ya, jadi kalau lo masuk di situ, ya yang bisnis tuh cuma 299.000 tuh sebulan ya. Wah, gitu. Lo bisa nanti di dalamnya itu ada sekitar 150 video. Oke. Ya, kemudian ada modul, ya kemudian ada tesnya di situ dan itu benar-benar levelnya basic belajarnya. Oh, ini cocok buat teman-teman SMK. Ya, yang baru SMK, kuliah, bahkan yang baru mau mulai banget UMKM baru mulai banget ya. Ini bisa nih di sini. Oh, oke. Itu kan 290.000, ya tadinya 15 juta. Gue percaya sih. Kenapa? Karena lo berapa tahun? F&B dari tahun berapa? Gua berarti dari tahun 2013. 2013. Sekarang 2022. Waduh, gua agak buruk nih matematikanya. 9 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun udah lo laluin. Berdarah-darah, naik ceprat tinggi banget. Iya kan? Ketika lo bangun, aduh, nasi goreng mafia. Ya abnormal dan lain-lain. Iya kan? Abnormal juga lo founder ya kan? Nah, sampai bawa lagi Mas. Nah, juga ada yang kelasnya lebih spesifik, bisa milih-milih. Yang mana nih? Coba diklik nih yang e-course. Oke. Nah, di sini lo bisa milih tuh bro, kategorinya lo mau belajar apa. Ini baru nih bener akademi kuliner nih. Jadi lo kalau udah advance skill, lo nanti ada kelas supply chain management, kelas finance, kelas valuasi, itu ada semua. Sampai yang kelas berat juga ada. Tapi ada yang juga startup, kemudian fast track kelas, nah itu ada juga. Jadi benar-benar tergantung lo butuhnya saat ini apa. Kalau pebisnis kuliner rata-rata pasti mereka mencari kelas di sini karena mereka butuh spesifik nih. Aduh gue problem nih dengan supply chain. Nah dia cari tuh kelas supply chain. Dan ini kelas-kelas ini lo lihat nanti jamnya panjang-panjang bro, 12 jam, 10 jam. Wow. Bawa lagi bro. Berapa hari tuh? 11 jam, 4 jam. Iya maksudnya lo kelarinnya pasti kan ada berapa hari kan? Ya, biasanya kita taping tuh 3 hari. Dan kita tuh mendeliver kelas itu bukan kayak cuman ngomong, tapi kita pakai materi. Ya, contoh. Pakai PowerPoint, ada modeling, kita ngomong di situ. Jadi bukan kayak rekaman cakep doang. Gitu. Guys gini-gini enggak. Kita benar-benar detail. Apa sih yang dia dapat? Maksudnya sedetail apa sih dari benar-benar nol banget nih? Wah banyak bro. Jadi contoh gini, kalau lo ikut misalnya sekolah bisnis kuliner yang dari nol, nanti misalnya lo P&L itu gimana sih, profit and loss, laporan keuangan itu yang simple, lo akan dapat Excelnya. Oh templatenya? Templatenya lo dapat. Oh iya. Nanti ada mentoring rutin sebulan sekali. Nah hal-hal kayak gini kita deliver karena kita tahu orang itu nggak cukup cuman belajar aja.
Oke. Pasti dia butuh bertanya. Dia butuh disupport mungkin ya kayak gimana sih apa namanya dokumen SOP. Nah kita ada contohnya. Wah itu susah tuh operation begitu tuh. Hal-hal kayak gitu. Dapet, jadi kita ya? detail kita support sampai situ. Oke. Nah, jadi ya itu. Foodies emang nih. Tapi kalau teman-teman yang wah saya belum ada uang dan lain-lain untuk belajar, tinggal buka Foodies YouTube channel Mas. Ya. Oke, coba buka. Itu ada gratis dong ya nonton YouTube. Bro, di Foodies YouTube channel itu kita udah buat 800 video lebih. Wow. Lo bisa belajar. Itu mentornya siapa ya? Pasti lo. Iya, kita semua banyak ya. Nah, coba dilihat. Oh, lengkap sih. Asli Foodies YouTube channel. Iya. Sembari nunggu nih. Nah, Foodies coba. Oke. Nah, lo bangun Foodiesnya berarti dari tahun untuk Foodiesnya sendiri? mungkin sekitar 2017-2018 ya. Tapi dulu belum serius. Yang kita betul-betul jadikan dalam tanda kutip seperti startup itu sejak COVID. Oke. Ya, baru kita seriusin banget. Gitu. Oke. Oh ini ya? Nah, Foodies channel. Nah, ini nih lihat nih. Ini kita juga tiap minggu ngupdate 2-3 video nih. Oh. Jadi itu contoh itu ada 9 cara agar bisnis kuliner lebih efisien. Pokoknya lu buka sendiri lah ya. Ya, buka deh teman-teman. Ini gue bukain secara thumbnail saya tuh bagaimana cara cross selling dan upselling. Oh, ini penting. Penting. Gue selalu kejebak, guys. Bener ya kan? Kayak misalnya gue ke haus nih, ya kan udah tinggal dikit nih minuman gue nih. Hausnya nih emang tertarik ajib banget, masya Allah. Gue juga kejebak. Ini dipelajarin juga gak? Gue mau ngetes nih di Rex. Maksudnya dapat nggak ilmu gue di Foodies gitu kan? Gue ngantri beli haus misalnya. Mau yang ukuran berapa, Mas? S, M, L, mau large apa medium? Medium deh, nggak segini nih, nggak nanggung. Ada gimana caranya pokoknya permainan skill ya. Gue nggak paham ya karena bukan bidang gue di kuliner. Tiba-tiba kita yaudah yang large saja deh. Pas large mau sekalian nama ininya nggak ini ya. Tahu-tahu tadinya mungkin gue cuma mungkin bayar 10.000 atau 20.000, tiba-tiba mungkin 60, 70. Dan ini ada tekniknya ternyata ya. Ada tekniknya. Itu teknik untuk melakukan upselling namanya. Oke. Dan sebenarnya dari sisi penamaan pun harus dipikirkan. Jadi jangan SML atau small, medium, large. Tuh, jangan. Salah gue berarti ya. Terus caranya gimana? Tapi contoh kita masuk ke nggak apa-apa lah sebut brand ya, Starbucks misalnya. Starbucks, oke. Begitu lo masuk, hot cappuccino dong. Nah, lihat nih kalimatnya. Mau yang grande atau yang venti, Kak? Gue kejebak sih di situ. Lihat bro. Grande atau venti, sadar nggak sadar di bawah grande itu masih ada yang tol sebetulnya. Wah, kalian tapi secara SOP, gue langsung tembak lo mau grande atau venti. Seolah-olah pilihan lo itu yang terkecil itu grande. Dari tol ke grande mungkin selisihnya 4.000. Bayangin berapa ribu orang yang datang, lalu bisa increase 4.000 hanya dengan sebuah SOP dan penamaan. Lo rese sih Rex. Asli lo rese banget. Gawat nih Foodies nih, gawat. Lo rese banget sih. Oh jadi sebenarnya tuh ada yang bawanya lagi ya? Iya, itu strategi. Itu strategi. Dan lo ajarin di Foodies? Itu diajarin. Yang gratis aja kita ajarin. Apalagi yang lengkapnya pakai SOP dan lain-lain. Oke. Iya. Lo misalnya kemana? Ke McD katakanlah. Iya. McD itu ada satu kalimat yang nilainya puluhan juta dolar. Apaan? Ya, satu kalimat yang biasanya kita temukan ketika kita di McD. Apaan sih? Cuman gue lupa berapa puluh juta dolar ya nilainya, increase dari salesnya. Oke. Ya, ketika lo mesen, ya karyawannya selalu suka bilang kentangnya nggak sekalian Kak. Oh iya. Gitu. Oh iya. itu teknik-teknik kita tuh kadang-kadang capek bro mau jualan. Padahal sudah ada low hanging fruit istilahnya. Sesuatu yang lu tuh bisa nambah sales sebetulnya kalau ada SOP-nya. Dan ada ilmunya. Benar. Sementara banyak pelaku usaha kuliner dia stres mikirin dead stock. Iya. Yang ini nggak laris-laris nih, karena lu nggak ngerti cara jualnya gimana. Benar banget. Makanya belajar. Di mana? Foodies. Oke. Menarik nih. Gitu. Mempertahankan karyawan agar loyal. Oh itu juga penting tuh. 7 model bisnis yang cocok. 5 hal mengapa new product launching. Oh banyak banget sangat bro. Penting. Konten di sini aja tuh banyak banget. Ya jadi kalau teman-teman yang
memang belum ada biaya teman-teman. Ini konten yang kita develop serius. Dan ini berbeda dengan yang ada di dalam. Berbedanya lebih ke pendalaman dan detailnya. Pas di course-nya. Ya, kalau di course itu kan detail. Iya. Contohnya SOP dibentuknya gimana dan lain-lain. Tapi ini juga cukup kalau hanya untuk mencari insight, inspirasi dan lain-lain. Oke. Ya, dan ini kita butuh tim membangun ini. Kalau lo lihat dalam videonya tapping ini. Iya. Ya. Betul. Butuh kos ya, orang konten tahu lah ya. Iyalah, saya orang konten. Bapak-bapak, ibu-ibu, iya. Iya, nih gue yang ngajar nih. 7 strategi apa nih? Nih. 7 strategi new product launching. Kita pakai papan, ngajarinya dan lain-lain. Jadi teman-teman tuh benar-benar bisa belajar. Atau itu 10 cara promosi murah untuk UMKM kuliner. Murah tuh. Oke. Gitu. Dan lo bocorin semua di papan nih. Ada di papan tulisnya. Lo buka ntar, gue jadi pengen buka abis ini nih. Oke, berarti caranya gimana untuk belajar bisnis kuliner? Ada semuanya di Instagram tadi Foodies ya. Yes. Coba lihat dong. Lihat dong, berapa member yang udah gabung? 50 ribuan. Wah, kalau yang udah gabung, kayak gue nggak hafal angkaan tapi udah puluhan ribu sih. Oke. Karena banyak banget kan, kelas kita tuh udah banyak banget bro. Jadi setiap kelas aja ada yang berapa ratus, ada yang pernah berapa ribu yang ikut. Jadi udah banyak banget yang belajar di Foodies. Apa coba brand yang memang yang terkenal deh untuk yang lo tahu? 1, 2, 3 lah. Atau gue balik gini aja deh, brand apa yang lo inget? Nah gue kasih tahu dia pernah ada di belajar deh. Ngeri. Karena memang kadang-kadang business owner ya ada beberapa brand gede yang gue kenal. Oke. Nama dia nggak ada di kelasnya Foodies, tapi bro karyawan gue ikut ya. Jadi business owner nggak literally, kadang-kadang mereka ikutin kelas kita, tapi nyuruh karyawannya ikut. Gitu. Jadi kayak ya Haus misalnya. Haus ya termasuk. Kalau Haus, Gofron sendiri pernah ikut kelas yang memulai bisnis kuliner dari nol. Haus nih. Gitu. Iya. Haus. Belajar di Foodies. Ngeri. Dulu belum ada brandnya. Di kelas MBK. Akhirnya dengan detail dibahas baru dia tahu tuh. Ya, of course, tapi tentu beliau juga belajar di tempat lain lah ya. Gue nggak bilang we are the only one orang bisa belajar, kan banyak juga. Bisa belajar di tempat Pak Biakto misalnya, banyak pasti teman-teman belajar di tempat lain juga. Tapi kayaknya sih almost teman-teman yang kita kenal ya ada pasti belajar di Foodies ya, either dia atau karyawannya. Kalau makanan apa makanan? Makanan yang gimana? Ya apa burger deh di sana ada juga banyak ya? Ada. Ya beberapa burger yang aku kenal kayak contoh misalnya Bangor. Burger Bangor. Saya juga ada belajar di kelas apa ya waktu itu ya. Siapa sih yang namanya? Jadi gue bisa lihat nama brand yang ikut kadang-kadang, tapi kadang-kadang brandnya nggak ada. Iya gitu. Si itunya tuh pegawainya. Cuma emailnya doang. Nah, baru dia kasih tahu tuh, gue ikut lo kemarin, lo ikut juga gitu. Lo harusnya kasih tahu biar gue bisa bilang lo ikut. Ya. Oke lah. Coba cek dulu teman-teman di foodies.id. Kenapa banyak? Karena satu, kita itu bukan hanya kelas untuk owner. Oke. Ya, banyak juga kelas kita itu untuk karyawan. Berarti dua ya misalnya? Misalnya? Contoh kelas outlet manager. Nah ini kan outlet manager, lo siapa aja bisa ikut, karyawan lo kirim untuk belajar. Levelnya outlet manager itu harus punya ilmu apa sih? Ya kan nggak ownernya yang ikut bro. Iya ya. Gitu. Level direkturnya dia mungkin dia suruh ikut atau manajernya dia. Gitu. Nah jadi memang kita terdiri dari dua kelas itu. Kelas untuk business owner dan kelas untuk karyawannya. Dan dua-duanya memang harus saling melengkapi. Iya kan, kalau ownernya jalan sendiri tanpa ada, capek juga men. Nanti lu nguasai sendiri, karyawan lu kagak gitu ya. Oke lah, Foodies Academy ada lagi yang mau lo tambahin mungkin terkait dari Foodies? Ya kalau gue sih ngelihat intinya teman-teman bisa belajar anytime ya, tanpa harus punya kendala dengan biaya juga. Ya kita udah siapin. Dan kalau lo cek website Foodies, kita juga nulis bro. Ya kita nulis artikel, itu sudah hampir 300 artikel yang kita tulis.
Gitu. Nah tadi Mas ada websitenya, coba buka. Nah ini tulisannya tulisan serius bro. Tuh bakso tetelan janda ngamuk misalnya. Calon pesaing Starbucks, berenang di kolam hiu. Itu kalau lo klik itu tulisannya panjang-panjang, bukan tulisan clickbait. Emang iya, coba bukan 10 promosi. Paling headline-headline doang Rex. Mana coba lihat. Coba lihat. Wow, niat kasih banget. Instruksi sekalian sama kita gimana cara pakainya. Ih bener lagi. Gitu. Perbanyak ikut ini cari brand yang punya target market. Iya 10 men door to door sering jalan. Jangan dan oke. Coca-Cola juga hanya menjual 10 botol di tahun awalnya. Oh detail men. Don't give up. Mungkin bukan hari ini kita sukses tapi percaya. Oke. Mas bawa lagi itu tulisan kadang. Nah Arif Muhammad menikah dengan Magdalena misalnya. Atau BTS. Oke. Coba klik aja Arif Muhammad. Oke, coba. Ini baru clickbait nih. Judulnya bener. Emang judulnya bener. Kampanyenya begitu tuh, lihat tuh. Nggak bohong sih memang. Emang bener kok. Walaupun campaign. Nah, tulisannya aja bro, kita nulis tuh panjang-panjang. Ini cuma ngomentarin ini, ternyata di sini dibahas mengenai traffic salesnya dari mana, new market, studi case-nya, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari case ini sehingga nanti teman-teman bisa implementasi. Jadi lo kalau bilang nggak belajar itu mahal, itu lo males sih sebenarnya. Iya betul. Atau lo nggak tahu ada beginian. Iya. Tapi malah gue nggak nyangka ternyata Foodies segede ini. Gue pikir cuma ngambilin course doang gitu istilahnya. Nah, ternyata sedetail ini. Kita banyak yang kita kerjakan. Bahkan kita mendevelop aplikasi dan lain-lain untuk membantu F&B business. Oke. Ya, contoh kita mendevelop barang startup itu aplikasi atur kuliner misalnya. Nah itu aplikasi untuk master database dan supply chain sebetulnya. Apa tuh POS? Bukan POS. Dia modelnya lebih mirip mini ERP. Jadi di mana lo bisa mengelola belanja, resep dan lain-lain sampai COGS, inventory dan lain-lain itu dengan sangat mudah sekali. Oke. Nah jadi bukan di situ aja. Kita kembangin ekosistem di Foodies. Mantap. Sebetulnya. Tapi ya seperti sama-sama lah kayak kasih solusi, kita bertahap lah, organik ya. Bisa aja. Mungkin lo mau jadi angel investor gue. Atau dibalik gimana? Kita kolaborasi aja gimana? Aja, boleh. Bener. Boleh. Guys setuju nggak kalau lo komen di bawah bilang setuju, gue akan lakukan insya Allah ya. Kasih solusi bareng sama Foodies. Soalnya cocok banget di audiens gue itu banyak banget peluka jadinya kan, pelaku bisnis kuliner. Belajar sama lo nanti lah kita omongin lebih lanjut. Let's do something yang bermanfaat lah buat banyak orang. Dan boleh. Serunya kan bisnis, mungkin bukan bisnis lah, yang kita kerjakan ini kan ya punya apa istilahnya, ada amal jariahnya lah semoga ya berbagi ilmu ini. Iya dong. Gitu. Dan ini sebenarnya purpose awal kita bro. Terus ketika ngebangun Foodies, bahwa bagaimana ya caranya, ini gue bukan orang alim-alim banget nih. Ya satu hal yang gue punya tuh ilmu. Di F&B business. Nah, that's why makanya kita gelontorin banyak konten YouTube secara gratis dan lain-lain. Ya, gue berharap itu bisa jadi bagian yang kelak nanti jadi bekal gue. Masya Allah, merinding gue. Rex Marino ngomong begini. Apalagi lo punya kasih solusi men, juga wah keren banget. Kita kolaborasi ya. Setuju gak guys?